Bek mahal jadi penyebab kekalahan Manchester United. Citra positif Manchester United hancur dalam semalam. Chelsea punya mental lebih baik. Napoli bisa dinyatakan kalah 3-0 dari Juventus. Itulah 4 berita paling penting hari ini yang bisa Anda simak pada bagian akhir dari video ini. Sebelumnya kita simak dulu 13 berita pendek lainnya. Liverpool kalah 7-2. Aston Villa versus Liverpool usai dengan skor 7-2 bagi kemenangan tuan rumah pada Senin dini hari 5 Oktober 2020. Dua kali Mohamed Salah menipiskan skor dengan gol-golnya pada menit 33 dan 60, tetapi dua kali pula anak-anak Dean Smith membahas dengan tempo sesingkat-singkatnya. Usai gol pertama Mohamed Salah, Aston Villa menjauhkan diri menjadi 3-1 hanya dalam waktu 2 menit saja. Dan kemudian usai gol kedua dari striker Mesir itu, tuan rumah menjauhkan diri menjadi 6-2 dalam waktu 6 menit saja. Skor 7-2 bertahan sampai akhir. Ollie Watkins 3 gol. Bintang Aston Villa pada pertandingan ini adalah penyerang Inggris Ollie Watkins yang masih berusia 24 tahun. Ia mencetak 3 dari 7 gol tuan rumah. Menit keempat, menit 22, dan menit 39. Bintang lainnya adalah target transfer Manchester United yang batal pindah, Jack Grealish. Grealish beruntung batal pindah. Dengan catatan 2 golnya ke gawang Liverpool serta 3 assist, Jack Grealish akan merasa sangat beruntung gagal pindah ke Manchester United pada musim panas ini. Ia mencetak gol ke-6 dan ke-7 Aston Villa pada pembantaian 7-2 di Villa Park pada 5 Oktober 2020 setelah menyumbangkan assist untuk 2 gol pertama Ollie Watkins serta gol keempat dari Ross Barkley. Akhir dari sepak bola dominan. Pertandingan Liga Inggris di Villa Park pada Minggu malam juga menandai berakhirnya permainan dominasi bola yang melelahkan. Liverpool luar biasa dominan. Bukan hanya 50% lebih atau 60%, tetapi mereka menguasai si bundar sampai dengan 73%. Namun coba lihat berapa banyak The Reds bisa melepaskan serangan tepat sasaran ke arah gawang Emiliano Martinez. 8 kali saja. Bandingkan dengan tuan rumah Aston Villa yang mencatatkan 12 shots on target hanya dari modal dominasi bola 27% saja. Manchester United kalah 1-6. Manchester United versus Tottenham Hotspur usai dengan skor akhir 1-6 pada pekan keempat Liga Inggris hari Minggu 4 Oktober malam dengan anak-anak Ole Gunnar Solskjaer kalah segala-galanya. Mereka kalah dominasi bola dan kalah jumlah serangan. 45 menit Manchester United tertinggal 1-4. Tanda-tanda terbakarnya setan merah di dalam nerakanya sendiri sudah terlihat. Unggul lebih dulu dari tembakan penalti Bruno Fernandes sebelum menit pertandingan memasuki menit kedua, Tottenham Hotspur membalas dengan 2 gol dalam selang 3 menit saja melalui Tanguy Ndombele pada menit keempat dan kemudian Son Heung-min pada menit ke-7. Kekejaman The Lily Whites tidak berhenti dengan 2 gol saja. Umpan silang Son Heung-min disambar oleh Harry Kane untuk menjadi gol ketiga Spurs. Son masih mencetak 1 gol lagi dari sudut yang sangat sempit sebelum paruh pertama berakhir, kali ini dengan assist dari Serge Aurier. Babak pertama Manchester United versus Tottenham Hotspur usai dengan skor 1-4. Pada babak kedua, 2 gol terjadi melalui Serge Aurier pada menit 51 dan penalti Harry Kane pada menit 79. Bayern hampir saja kalah. Bayern Munchen versus Hertha Berlin usai dengan skor akhir 4-3 pada Minggu 4 Oktober malam. Hasil ini termasuk mengecewakan untuk sebuah tim yang menjadi pemegang 5 trofi sekaligus dalam beberapa bulan terakhir. 2 kali Bayern Munchen unggul, 2 kali pula disamakan oleh tim ibu kota Jerman tersebut. Kemungkinan rasa puas berlebihan sebagai juara Eropa, juara Liga Jerman, merebut 5 dari 6 gelar pemain terbaik pada gelaran drawing Liga Champions UEFA beberapa hari silam, menyebabkan Bayern Munchen nyaris kehilangan 2 poin pada pertandingan Bundesliga Minggu malam. 3 gol dalam 5 menit terakhir. 3 gol dalam 5 menit terakhir pertandingan Bundesliga di Allianz Arena mengubah segalanya.
Diawali dengan gol Robert Lewandowski menit 85 sebelum disamakan 3-3 oleh Jessic Ngankam dan satu hadiah penalti pada detik-detik terakhir pertandingan setelah sang striker Polandia dijatuhkan di dalam kotak penalti. Barcelona imbang lawan Sevilla. Hasil pertandingan Barcelona versus Sevilla pada pekan kelima La Liga Spanyol ditutup dengan skor akhir imbang 1-1 dan semua gol tercipta pada 10 menit pertama pertandingan dan juga hanya berjarak 2 menit. Sevilla memimpin lebih dulu melalui gol Luuk de Jong pada menit ke-8, tetapi gol balasan Barcelona tercipta hanya 2 menit kemudian pada menit ke-10 melalui Filipe Coutinho dan kedua tim saling serang dan bertahan sejak saat itu. Real Madrid menang tipis. Levante versus Real Madrid usai dengan skor 0-2 pada pekan keempat Liga Spanyol hari Minggu 4 Oktober malam. Los Blancos 2 kali berurutan hanya berhasil menang tipis dan 2 kali pula Vinicius Junior menjadi salah satu penyelamat tim. Gol pemain muda Brasil Vinicius Junior pada menit ke-16 terbukti menjadi pembeda. Selain gol Karim Benzema pada detik-detik terakhir, saat Real Madrid hanya mencatatkan 2 tembakan on target pada laga Liga Spanyol di kandang Levante ini. Arsenal menang atas Sheffield. Hasil Arsenal versus Sheffield United pada partai lanjutan Liga Inggris ditutup dengan skor 2-1 pada Minggu 4 Oktober 2020 malam hari. The Gunners harus menunggu hingga 60 menit untuk bisa menjebol gawang lawan. Gol pertama Arsenal dibukukan oleh Bukayo Saka yang kemudian digandakan pemain pengganti Nicolas Pepe pada menit ke-64. Sayangnya Mikel Arteta harus menyaksikan gawang timnya gagal clean sheet dengan Sheffield menipiskan skor pada menit ke-84. 7 gol kebobolan The Reds merupakan insiden kedua. Liverpool masuk catatan sejarah sebagai juara bertahan kedua di kancah Liga Inggris yang kebobolan 7 gol sekaligus dalam satu pertandingan. Terakhir kalinya peristiwa ini terjadi adalah pada tahun 1953 dan juga menimpa sesama tim jersey merah. Juara bertahan Liga Inggris lainnya yang pernah merasakan kalah 7 gol adalah Arsenal yang takluk dengan skor 1-7 di tangan Sunderland pada 17 September 1953 di kandangnya sendiri. Padahal mereka baru saja finish sebagai juara divisi teratas sepak bola Inggris pada tahun 1952, unggul selisih gol di atas Preston North End yang berada pada urutan kedua. Ini juga kali pertama The Reds kemasukan 7 gol usai kekalahan dengan skor sama 7-2 pada April 1963 di kandang Tottenham Hotspur. Dengan kekalahan 7-2 oleh Aston Villa, maka Liverpool sudah kebobolan 11 gol dalam 4 laga perdananya pada musim yang baru. Ini mengulangi peristiwa musim 1937-1938 ketika mereka juga kemasukan 11 gol dari 4 laga pertama musim. Lazio versus Inter usai 1-1. Lazio versus Inter usai dengan skor 1-1 pada hari Minggu 4 Oktober 2020 malam, tetapi fokus utama berita hasil pertandingan Liga Italia ini akan berpusat pada aksi menampar Ciro Immobile, top skor Serie A musim lalu, dan juga top skor Eropa terhadap pemain anyar Nerazzurri Arturo Vidal. Lazio dipaksa bermain dengan 10 orang saja selama 20 menit terakhir pertandingan setelah Ciro Immobile terkena kartu merah wasit usai menampar mantan pemain Barcelona Arturo Vidal usai sebuah insiden tackle dari sang pemain Chili itu. Sang capocannoniere Serie A musim lalu itu sepertinya merasakan frustrasi tidak bisa kunjung menembus lini belakang Inter yang bermain sangat hebat tadi malam. Ciro Immobile melampiaskan kemarahannya pada Vidal yang sesaat sebelumnya menjatuhkan sang striker Italia dari arah belakang. 4 berita berikut ini akan berfokus pada penyebab kekalahan Manchester United di tangan Tottenham Hotspur, mental para pemain Chelsea yang lebih baik, serta risiko Napoli terkena sanksi denda dan kehilangan 3 poin. Silakan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya. Citra positif Manchester United hancur. Citra positif dibangun oleh Manchester United selama paruh kedua Liga Inggris musim 2019-2020 saat mereka tidak pernah kalah.
citra positif ditambah dengan lolosnya mereka ke Liga Champions usai menduduki urutan ketiga klasemen Premier League musim lalu. Tetapi semua itu hancur berantakan dalam semalam dengan kekalahan 1-6 di tangan Tottenham Hotspur pada hari Minggu 4 Oktober malam. Kekalahan merupakan hal biasa dalam kompetisi liga, tetapi kebobolan sampai 6 gol merupakan hal yang memalukan untuk raksasa seperti Manchester United. Manajer Spurs, Jose Mourinho sepertinya mengerahkan semua tekad untuk membalas dendam pada Manchester United dengan taktik permainan yang diterapkannya berhasil memaksa dominasi bola berada di bawah kekuasaannya. Penguasaan bola Spurs mencapai 61% selama 90 menit pertandingan di Old Trafford dengan 8 tembakan on target dan 6 percobaan serangan yang meleset. Bandingkanlah itu dengan 38% penguasaan bola oleh tuan rumah, anak-anak Solskjaer, dengan 3 tembakan on target. Bek mahal Manchester United jadi sebab kekalahan. Sudah mahal-mahal dibeli seharga 1,5 triliun rupiah, bek mahal Harry Maguire cuma jadi penyebab Manchester United kebobolan 2 dari 6 gol Tottenham Hotspur pada laga di kandang sendiri Minggu 4 Oktober malam. Untuk gol pertama, bek tengah Harry Maguire menyundul bola dengan maksud baik ke arah kiper David De Gea. Tetapi bola berhasil direbut oleh Eric Lamela sebelum bola liar disambar oleh Tanguy Ndombele. Hanya selisih 3 menit kemudian terjadi gol kedua Spurs. Siapa pelakunya? Harry Maguire lagi. Mantan bek Leicester City itu mendorong jatuh Harry Kane di dekat garis setengah lapangan. Sang striker Inggris kemudian mengambil tendangan bebas dengan sangat cepat dan mengirim bola ke arah Son Heung-min. Pemain Korea Selatan itu mendekati gawang De Gea dan mengirim bola melalui kolong sang kiper Spanyol. Penderitaan setan merah masih ditambah dengan diusirnya Anthony Martial yang menoyor dagu Eric Lamela setelah dia merasa disikut sang pemain Argentina di dalam kotak penalti. Komplit sudah malam yang kelam untuk Manchester United. Chelsea punya mental lebih baik. Para pendukung Chelsea boleh bergembira dengan hasil kekalahan Manchester United dan Liverpool karena 2 pertandingan Liga Inggris dengan skor besar tersebut membuka mata mereka perihal kualitas para pemain Chelsea yang tidak muncul dalam diri 2 tim berjersey merah, Liverpool dan Manchester United. Baik United maupun Liverpool sama-sama tertinggal dengan skor 4-1 pada laga Liga Inggris mereka masing-masing pada Minggu malam sampai dengan Senin dini hari. Selisih tertinggal 3 gol juga diderita oleh Chelsea pada laga di kandang West Bromwich Albion pada 26 September. Bedanya adalah para pemain Chelsea bangkit dari ketertinggalan selisih 3 gol itu untuk mencetak gol melalui Mason Mount pada menit 55, Callum Hudson-Odoi menit 70, dan Tammy Abraham pada masa injury time. Hal yang sama tidak terlihat pada 2 pertandingan rival sesama tim elit Premier League itu, dengan Manchester United malah kebobolan 2 gol lagi pada babak kedua di tangan mantan manajer Jose Mourinho. Sementara Liverpool malah kebobolan 3 gol usai tertinggal 4-1 dari Aston Villa pada akhir paruh pertama pertandingan di Villa Park. Selain masalah taktik, ini juga masalah mentalitas pemain. Sikap bermain secara gigih tentu saja, tetapi ada masalah mental lainnya yaitu menganggap remeh seakan-akan karena posisi The Reds adalah juara bertahan Liga Inggris dan mantan juara Liga Champions semusim sebelumnya, maka pasti akan menang melawan Aston Villa yang pada akhir musim 2019-2020 harus berjuang sampai matchday terakhir untuk lepas dari jeratan degradasi. Juventus versus Napoli ditunda. Pertandingan Serie A antara Juventus versus Napoli berubah menjadi kekacauan pada Minggu malam karena pasukan Gennaro Gattuso gagal muncul setelah skuad mereka diisolasi usai 2 pemain positif coronavirus. Dengan 2 hasil positif itu, Napoli mengatakan mereka diperintahkan untuk tidak melakukan perjalanan tandang ke Turin oleh otoritas kesehatan di Naples. Namun otoritas Serie A menolak untuk membatalkan pertandingan. Skuad Juventus tiba di stadion 1 jam sebelum kick-off tetapi tidak ada lawan yang bisa dihadapi. Di bawah aturan Serie A, Juventus akan mendapatkan kemenangan 3-0 untuk pertandingan pada hari Minggu itu, dengan Liga Italia mengatakan bahwa otoritas kesehatan Napoli
gagal memperhitungkan protokol kesehatan yang telah disepakati antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Olahraga negara itu dengan otoritas sepak bola. Jika ada pemain yang dinyatakan positif, anggota skuad lainnya masih bisa berlatih dan bermain lagi asalkan mereka dites ulang dan hasilnya negatif. Pernyataan itu menambahkan bahwa beberapa pertandingan Serie A musim ini tetap dilanjutkan setelah tim memiliki satu atau lebih pemain yang dinyatakan positif coronavirus. Minggu lalu Napoli menjamu Genoa di mana 17 pemain tim tamu dinyatakan positif COVID-19. Pertandingan Genoa di kandang melawan Torino pada hari Sabtu telah ditunda. Serie A telah memutuskan bahwa pertandingan harus dilanjutkan asalkan setiap tim memiliki minimal 13 pemain yang tersedia dan bahwa tim yang tidak bisa bermain akan menderita kerugian dalam bentuk denda atau sanksi. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.